Amin. Ya. Amin. Silakan sebelum kita mulai kalian pimpin doa dulu. Pak Repi untuk pimpin doanya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Belajar mengenai akan berbeda tentunya dari pembelajaran sebelumnya. Di antaranya di sini kita akan menggunakan project. Nanti projectnya sudah kalian bawa ya. Minggu kemarin Ibu telah menugaskan pada kalian untuk membawa permasalahan, kemudian apalagi bahan, alat dan bahan yang sudah kalian siapkan. Nanti di sini mungkin kalian harus bisa mempresentasikannya di depan. Baik, sebelum dimulai Ibu cek dulu kehadiran ya. Untuk cek kehadiran hari ini, siapakah yang tidak hadir? Sabi. Sabi, kenapa Sabi? Sabi. Oke. Kemudian siapa lagi? Suci, kenapa? Sabi. Dispen ada kegiatan apa? Kerja. Alhamdulillah pasca PKL kemarin kalian sudah ini ya. Sudah ada yang bekerja. Alhamdulillah. Suci, Dispen. Kemudian siapa lagi? Rian, kenapa Rian? Rian sakit. Oke, berarti ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ya kalian cek dulu nih mengenai kebersihannya. Coba dicek dia sekitarnya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah tolong untuk diambil dan dibuang pada tempatnya, bukan pada kawannya ya, tapi dibuang kemudian cek juga mengenai kerapihan bajunya sebelum dimulai, karena ini siang hari otomatis kalian tadi udah sholat zuhur ya, cek lagi mengenai kerapihan bajunya. Ya, buang sampah silakan dibuang keluar ya. Sip, sudah rapi semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah ini ya, berikutnya motivasi ya. Motivasi hari ini, nah tentunya kalian harus tahu ya, setiap pembelajaran itu Ibu akan memberikan motivasi. Nah motivasi hari ini adalah terkadang penyelesaian atau permasalahan itu bisa diselesaikan dengan beberapa langkah, tetapi ada juga yang bisa diselesaikan dengan 1 langkah saja. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Supaya kalian nanti bertanya-tanya apa pelajaran hari ini, pastinya kalian akan tahu karena kemarin sudah diberikan penjelasan mengenai bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Ada yang masih ingat minggu kemarin kalian harus dibawakan permasalahan tentang apa? Komposisi fungsi. Karena kalian kemarin sudah membahas ya, sudah diberikan penjelasan mengenai materi komposisi fungsi. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali. Ada istilah-istilah di dalam materi komposisi fungsi. Yang pertama ada istilah apa? Domain. Apa itu
kodok main dan apa itu rank ya, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan komposisi fungsi yang lainnya ya, seperti itu. Nah, oke, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tentunya di sini dengan menggunakan PJBL. PJBL itu merupakan Project Based Learning. Nah, ya, nanti harus ada proyeknya, harus berbasis proyek atau produk. Ya, nanti dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa, nanti kalian harus bisa menghasilkan produknya seperti apa. Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah menentukan komposisi fungsi secara benar. Ya. Yang kedua adalah menyelesaikan komposisi fungsi secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual supaya nanti jelas ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini modelnya ya, tadi yang sering Ibu sebutkan model pembelajarannya itu adalah apa tadi? Project atau disingkat PJBL. Ini ya. Berikutnya, nah ini manfaatnya. Nah, apa sih manfaat mempelajari komposisi fungsi? Di sini Ibu hanya menayangkan 3 poin saja. Sebetulnya banyak sekali komposisi fungsi ya. Komposisi. Nah, dan dilihat dari kata komposisi saja berarti itu gabungan dari beberapa apa? Fungsi ya. Dari fungsi 1, fungsi 2 atau di dalam matematika itu adalah fungsi fx, fungsi gx menjadi fungsi yang baru. Nah, maka itu disebut dengan komposisi fungsi. Oke, nah ini ya manfaatnya. Yang pertama adalah dapat diterapkan dalam pemodelan probabilitas dan statistika. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini ya, menggabungkan apa? Karakteristik berbagai komponen dalam rangkaian yang kompleks. Dan terakhir di sini apa? Diterapkan dalam proses dan pembawaan gambar. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari komposisi fungsi. Nah, salah satunya adalah ini. Ibu hanya mengutip 3 saja. Sebetulnya banyak sekali. Berikutnya, nah ini ya permasalahan yang mungkin bertanya-tanya ya. Di sini Ibu akan memberikan video tayangan dulu ya, supaya nanti kalian bisa mengamati permasalahan yang ada di dalam video ini. Nah ini ya, simak videonya. Oke. Proses pengolahan kertas diawali dengan pemanenan kayu yang merupakan bahan utamanya. Kayu-kayu ini dipanen dari perkebunan yang dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya, batang kayu yang telah dipanen dipindahkan ke pabrik, lalu sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Kayu yang telah lama didiamkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lebar drum untuk dikupas. Jika tidak dibersihkan, kulit kayu yang menempel akan membuat kayu lebih sulit untuk diproses. Setelah dikupas, batang-batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mesin pemotong yang akan memotong kayu menjadi bagian-bagian kecil yang idealnya sepanjang 7 hingga 45 mm dengan ketebalan tidak lebih dari 8 mm. Selanjutnya, potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Di dalam alat pencerna, kayu akan dipanaskan dalam suhu 170 derajat Celcius dengan tujuan untuk melepaskan lem alami yang mengikat serat kayu. Beberapa jam setelah dipanaskan, kayu akan berubah menjadi bahan lunak seperti kapas dan disebut sebagai bubur kertas atau pulp. Di tahap ini, bubur kertas dapat dikeringkan menjadi produk bervolume tinggi seperti kertas karton. Namun,
untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi seperti kertas kulit, dibutuhkan beberapa proses berikutnya. Setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas kemudian dicampur dengan air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas yang membentang hampir 4 kali lipat panjang kolam renang Olimpiade dan berdiri setinggi bangunan 3 lantai. Bubur kertas melewati mesin tersebut dengan kecepatan sekitar 90 km per jam sambil dipanaskan dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius di atas rangkaian silinder besi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa air sebelum akhirnya diratakan menjadi lembaran-lembaran tipis. Setelah menjadi lembaran kertas, mereka kemudian digulung menjadi gulungan jumbo selebar 8,5 meter. Tetapi sebelum dimasukkan pada gulungan besar, permukaan kertas yang telah dikeringkan tersebut akan dilapisi bahan kimia untuk memperbaiki kualitasnya. Kemudian, gulungan kertas yang telah digulung itu akan memasuki tahap berikutnya, yaitu proses pemotongan. Gulungan jumbo akan dipotong ke dalam ukuran yang menyesuaikan dengan produk akhirnya. Selanjutnya, produk akan dikemas dan dikirim kepada para pelanggan. Nah, ini ya tadi apa yang bisa dikemukakan dari tayangan video. Nah, ini tadi yang pertama itu adalah apa? Kayu. Kemudian dirubah menjadi Bubur. Kemudian dirubah lagi menjadi Kertas. Nah, ini ya. Nah, kalau dirubah ke dalam model matematika, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kayu, bubur kertas, dan menjadi apa? Kertas. Proses yang pertama itu merupakan fungsi yang pertama, atau kita misalkan adalah fx. Dan fungsi yang kedua dari bubur ke kertas itu dimisalkan adalah fungsi gx. Maka menghasilkan adalah G bundaran F terhadap X, atau boleh G komposisi F terhadap X. Nah ya, ini dibacanya yang ini. Nah yang ini ya, G apa namanya? G bundaran F gitu. G bundaran F terhadap X, atau G komposisi G komposisi F terhadap X. Sip, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, berarti sekarang waktunya kalian berkelompok. Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan. Ya, silakan bergabung. Oke, stop gabung. Stop. Kali silakan di bawah ibunya. Yang mana lagi sudah ini sudah sesuai dengan kelompoknya sudah. Kalau sudah, mari kita. Nah ini ya langkah-langkah proyek yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Ya, yang pertama, nah di sini kalian kemarin disuruh mencari apa? Disuruh mencari permasalahan ya yang ada di sekitarnya, atau boleh melalui YouTube. Ya, silakan permasalahannya dibebaskan. Nah di sini cuman biasanya ada minimal ya, minimalnya itu kalian harus mencari 2 fungsi supaya nanti bisa dikomposisikan. Kalau satu fungsi tidak akan bisa dikomposisikan. Seperti itu. Yang kedua, nah buatkan perencanaannya. Perencanaan meliputi jadwal persiapan alat dan bahan. Kelompok 1 nih persiapannya kapan? Pada tanggal berapa?
Kenapa? Tanggal 1 Tanggal berapa? Tanggal 18 ya? 8 hari Jumat bukan? Hari Kamis? Jumat. Berarti tanggal 19 ya? Tanggal 19. Sip. Nah, berikutnya persiapan alat bahannya sudah dipersiapkan ya. Ada apa saja ini? Kalian sudah membawa serobot, dilihat ya. Yang apa lagi ya? Kemudian ada kertas juga ya. Nah, nanti untuk hasilnya kalian boleh print di sini ya, supaya nanti bisa ada hasilnya, ada produknya, sehingga poster digitalnya bisa langsung dipresentasikan. Berikutnya dokumentasikan. Nah, kegiatannya kemarin ada dokumentasinya. Nanti ibu menginginkan ya, yang presentasi ke depan itu ada di foto lah, ya, supaya nanti kalian pun ada dokumentasinya. Bahkan dari sebelumnya juga, misalkan pada saat mencari PPT-nya atau Canva-nya atau desain grafisnya, kalian dokumentasikan ya, supaya nanti kelihatan produknya lebih menarik lagi. Kemudian deskripsikan permasalahannya. Nanti dari permasalahan yang sudah ada ya, biasanya dari tayangan video itu kalian deskripsikan dalam bentuk narasi, dinarasikan ya, dalam bentuk kata-kata. Seperti itu ya, supaya nanti kalau tadi kan hanya kalian itu menyimak atau mendengarkan dari tayangan-tayangan yang ada, baik itu di YouTube atau tayangan yang sudah ibu sajikan ya. Kemudian nanti dari tayangan itu atau dari deskripsi yang sudah, permasalahan yang sudah kalian deskripsikan, nah kalian pun harus bisa menuliskan rumusan fungsi komposisinya secara benar, dan terakhir adalah harus bisa menyelesaikannya ya, menyelesaikan. Dan terakhir adalah di sini harus buat laporan. Nah, laporannya itu dalam bentuk aplikasi grafis. Bisa dalam bentuk Canva. Kalau kemarin kelompok 1 dalam bentuk apa? Canva. Kelompok 2 sama Bu, sama. Rata-rata di kelas ini dalam bentuk Canva ya. Nanti tolong untuk dipresentasikan ya hasilnya. Nah, ini langkah-langkah proyek. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian bikin produk yang tadi ya, yang sudah disebutkan langkah-langkahnya. Sok. Oke. Kerjakan dulu Pak ya. Oke, iklan. Bikin. Materi ajarnya belum Ibu berikan ya. Ibu akan memberikan materi ajar dan langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, ini lembar kerja proyeknya. Nah, ditulis di sini. Ini materi ajarnya. Lembar kerja proyeknya dilengkapi. Kemudian ini adalah materi ajarnya. Sama ini juga lembar kerja proyek untuk kelompok 4 ya. Kelompok 3 belum ya? Nih, lembar kerja proyek, materi ajar. Lembar kerja proyeknya ini nanti ditulis di sini ya. Ditulis. Ibu kasih waktu durasinya untuk mengerjakan langkah-langkah yang sudah kalian bawa permasalahannya di rumah ya, 20 menit. Silakan kalian untuk melengkapi langkah-langkah desain proyek yang sudah kalian bawa dari rumahnya masing-masing. Ya, kalau misalkan membutuhkan printer, itu printer sudah
disediakan ya supaya nanti kalian pun bisa produknya bisa langsung ada. Langkah-langkahnya ditulis. Oh, ini sudah mulai ya, tanpa. Ya.
tablet. Ada yang mau flash disk? Mau pinjam? Ya buat nanti presentasi. Ada? Gimana? Ada lagi ada yang mau flash disk? Silakan kelompok 1 sudah beres? Belum?
Mau kelompok 4 sudah siap sudah ini? Semuanya. Oh, bawa dulunya. Bentar. Kelompok 4 tentang apa? Tentang desain baju. Desain baju. Aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan. Iya. Silakan. Belum, Ibu belum beres Belum nulisnya. beres. Sosok. Dikit lagi dah, Bu. Itunya nanti hasil produksinya ditempel aja di depan ya. Oke. Iya. Baiklah. Siap. Siap, Ibu. Dari kelompok 1 ininya udah beres. Tempel nanti ya. Ya. Yuk, sakit. Kita sakit. Awas sampahnya, jangan dibuang kemana saja. Baik. Nah, ditempel berarti ada harus cukup ini. Dua, Bu. Kelompok 10 udah beres. Kelompok 2 mana ya? Ini aku. Ini sampahnya mana? Kelompok 3 udah sudah tempel produknya. Apa ini? Kelompok 4 beres. Tempel jelas. Sip. Gaya berarti tinggal apa namanya presentasi ya. Oke, siapa dulu yang mau tampil? Silakan bebas mau kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tentang apa? Bukan sate, Bu. Iya. Silakan siapa yang mau presentasikan? Di sini semuanya mendampingi yang lainnya. Mendampingi. Silakan. Mau melihat ini juga nggak apa-apa nih. Mau di sebelah mana? Sini. Sama siapa mau dipresentasikan? Ades ya. Aplikasi ini ya kelompok 1. Nah ini silakan.
menjual sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Kami tentang video penjual sate. Seorang penjual sate dapat menjual begitu banyak sate. Mereka biasanya berjualan mulai sore hari sampai tengah malam. Tak sedikit juga yang memulai menjual satenya di siang hari. Ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu, kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu tukang sate mendapatkan uang dari X ekor ayam dan dibuat sebanyak FX sama dengan 70 X tambah 10 tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang terjual ia dapat mengantongi GX sama dengan 1000 X kurangi Rp50.000. Misalnya kemarin tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang ia dapatkan sebesar Rp100.000. Dua perhitungan dari fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi GX, maka kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah yang didapatkannya. Akhirnya kita dapat rumus baru yang lebih praktis, yaitu GFX sama dengan 70.000 X kurangi 40.000. Misalnya hari ini dagang sepi. Misalnya hanya memotong 1 ekor ayam saja. GF kali 1 sama dengan 30.000, artinya ia mengantongi Rp Rp30.000 dari penjualnya. Nah, sekarang jika ditulis dalam aljabar, banyak tusuk sate dari 2 ekor ayam yang ia potong. Fx sama dengan 70x tambah 10. F2 sama dengan 70 kali 2 tambah 10. F2 sama dengan 150. Diperoleh 150 tusuk sate. Nah, selanjutnya kita akan melihat berapa besar uang yang ia dapat jika dagangannya habis terjual. Gx sama dengan 1000 kali kurangi 50.000. G kali 150 sama dengan 1000 kali 150 kurangi 50.000. G kali 150.000 sama dengan 100.000. Dari hasil penjualan sate diperoleh sebesar Rp100.000. Berikutnya, nah, mau dilanjut. Oke, tuh bagian. Posisi G, GX, GF, GX, GFX sama dengan 1000 kali 1000 X kurangi 50. GFX sama dengan 1000 kali 70 X tambah 10 kurangi 50. GFX sama dengan 70 X tambah 10 kurangi 50. GFX sama dengan 70X kurangi 40.000. Diperoleh hasil komposisi GFX sama dengan 70.000 kurangi 40.000. Misal pedagang sate berjualannya cukup sepi sehingga ia hanya memotong 1 ekor ayam saja, maka GFX sama dengan 70.000 X kurangi 40.000. GF1 sama dengan 70.000 dikali 1 dikurangi 40.000. GF1 70.000 dikurangi 40.000. GF kali 1 sama dengan 60.000, jadi diperoleh uang Rp30.000. Oke, oh ini dokumentasinya ya. Dokumentasi pada saat apa ini? Saat mengerjakan. Iya, mencari ini ya. Mencari kakak. Oke.
Sebentar, Safira. Sorry aku Riz. Ya, memang juga. Kelihatan. Ibu dokumentasikannya ya. Sebelah mana? Awas sebelah. Kaset ya. Ya, disemangat. Stop. Oke, kelompok berapa lagi? Sebentar, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Mengerti, alhamdulillah kita sudah mengerti. Kelompok yang lainnya bagaimana? Alhamdulillah. Kelompok 4 belum ada suaranya? Mengerti. Yes. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Ya, produknya sudah dipampang, ada di papan ya. Kemudian ini adalah hasil PowerPoint-nya. Menggunakan tadi apa? Canva ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus. Ya, Mama, silakan kembali lagi ke berikutnya. Siapa lagi? Berarti kita kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 materinya apa? Bensin. Oh ya. Naik sama tentang soal Nah, ini untuk kelompok 4 ya. Guys. Kelompok 4 kelas 2. Bentar. tapi iya. Nah, silakan untuk kelompok 2. Minimalis perempuan ya di sini. Ya. Ya, tadi 2. Tadi ada Nah, jangan memperlakukan yang lain. Silakan yang mau mempresentasikan pertama siapa dulu? Pertama. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pagi hari ini, siang hari ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Mantap, bisa. Mau sama paragrafnya? Untuk perjalanan jauh, tentunya persiapan untuk mengisi penuh tangki bensin adalah menjadi suatu keharusan, dan pom bensin menjadi tempat utama untuk membeli bensin tersebut. Dengan sejumlah uang, kamu dapat membeli bahan bakar, sehingga dengan bahan bakar itu kamu dapat melakukan perjalanan beberapa kilometer. Misalkan X menyatakan rupiah, uang yang dibayarkan, maka X kali X sama dengan X diganti 10.000 per 10.000 adalah banyaknya liter bahan bakar yang kamu dapatkan. Sehingga dengan bahan bakar itu kamu bisa melakukan perjalanan. Misalkan X menyatakan banyaknya liter yang kamu dapatkan, maka E kali X sama dengan 10 kali 10X tambah
3 adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. G F kali X sama dengan 10X tambah 3. G F kali X sama dengan 10X kurangi 5.000 per 10.000 tambah 3. G F kali X sama dengan 10X kurangi 50.000 per 10.000 sama dengan 3 per 1. G F kali X sama dengan 10X kurangi 50.000 per 10.000 ditambah 30.000 per 10.000. G F kali X sama dengan 10X kurangi 50.000 tambah 30.000 per 10.000. G F kali X sama dengan 10X kurangi 20.000 per 10.000. GF kali X sama dengan 10X ditambah 3. GF kali X sama dengan 10X kurangi 5.000 per 10.000 ditambah 3. GF kali X sama dengan 10X dikurangi 50.000 per 10.000 ditambah 3 per 1. GF kali X sama dengan 10X dikurangi 50.000 per 10.000 ditambah 30.000 per 10.000. GF kali X sama dengan 10X dikurangi 50.000 ditambah 30.000 per 10.000. GF kali X sama dengan 10X dikurangi 20.000 per 10.000. Oh, misalkan kita punya uang misalkan kita punya uang FP 45.000, maka GF dalam kurung 50 sama dengan 10 kali 50 kurangi 20 per 10.000. G kali F kali 50 sama dengan 15.000 kurangi 20 per 10.000. G F kali 50 sama dengan 430 per 10.000. G F kali 50 sama dengan 43. Jadi dengan uang FP 45.000, maka mobil itu dapat melaju sejauh 43 km. Ini dokumentasinya ya. Siapa ini? Siapa? Makan dulu ya. Untuk ngomong coba. Ini posisi Bill. Nanti gimana? Diatur halaman. Halaman tuh biru kak. Masih ya. Iya tuh kata-kata sini tuh. Pirang berapa? Terima kasih sekian presentasi dari kami. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok 4. Kita berlepas dulu. Jangan lupa rekrut. Berikutnya. Kelompok 3, kita
Jawab. Jawab. Yuk, sini. Mau dipegang ininya? Poin sekolah. Iya, pegang dia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanda Madina. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aplikasi fungsi komposisi. Next. Pak Sugi adalah seorang programmer. Ia bekerja di suatu jasa transportasi online. Proyeknya kali ini adalah menggabungkan dua aplikasi yang biasa digunakan para driver untuk menghitung penghasilannya. Kedua aplikasi itu adalah aplikasi cek bintang dan aplikasi cek bonus. Aplikasi cek bintang menggunakan perhitungan fx sama dengan 5x tambah 2. Fx sama dengan banyak bintang yang didapatkan, x sama dengan banyak penumpang. Sedangkan aplikasi cek bonus menggunakan perhitungan gx sama dengan 3000x kurangi 4000. gx sama dengan besarnya bonus, x banyaknya bintang. Misal hari ini berhasil mengangkat 8 penumpang. Fx sama dengan 5x tambah 2. Fx sama dengan 5 kali 8 tambah 2. Fx sama dengan 42 sehingga memperoleh 42 bintang. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi berikut. GX sama dengan 3000x 3000x dikurangi 4000. Dengan 42 sama dengan 3000 Kali 42 dikurangi 4000. Jadi kali 42 sama dengan 126.000 dikurangi 4000. Jadi kali 42 sama dengan 122.000. Jadi dari 42 bintang akan menghasilkan 122.000. Gabungan aplikasi. kedua aplikasi. Gabungan dari aplikasi kedua tersebut adalah G kali F, GF kali X sama dengan 3000, 5 kali 5X tambah 2 dikurangi 4000. GF kali X sama dengan 3000, 5X ditambah 2 dikurangi 4000. GF kali X sama dengan 15.000, 15.000x tambah 6.000 dikurangi 4.000. GF kali X sama dengan 15.000x tambah 2.000. Sehingga kita mendapatkan aplikasi bonus dalam satuan rupiah. Dengan X adalah banyaknya penumpang, mari kita coba aplikasinya. Misal jika driver hari ini hanya mendapatkan penumpang 8 orang, maka GF dikali X sama dengan 15.000x tambah 2. G8 sama dengan G dikali 8 sama dengan 15.000 dikali 8 tambah 2.000. G dikali 8 sama dengan 120.000 ditambah 2.000. G dikali 8 sama dengan 122.000. Jadi driver mendapatkan uang sebesar 122.000 rupiah. Ini dokumentasi kegiatannya. Apa siapa itu? Video. Nanti video. Sudah? Sudah. Next. Oke. Sebelum didokumentasikan, silakan ada yang ditanyakan. Ada yang tidak mengerti? Setiap kelompok kan permasalahannya beda-beda. Mungkin ada yang ditanyakan,
Salam bercakap. Insya Allah. Kita dokumentasikan dulu makanya Harusnya sama. Jadi mengerti. ya sip terima kasih. Belum kenapa? Saya yang salah. Ayo deal. Aku aja yang betul. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan kelas dulu. Oke, lanjut ya. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir mengenai kesayangan baju ya. Oke, silakan untuk kelompok A mempresentasikan hasil desainer baju ini mah mencari baju. Cuma kelima. Tadi sakit. Oh, sakit ya, nggak apa-apa. Nah, siapa yang mau pegang pointernya? Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izinkan saya dan teman-teman kelompok saya mempresentasikan tugas kita kali ini. Ya, let's go. Desainer baju, ada seorang desainer pakaian yang akan membuat sebuah baju dengan melalui dua tahap, yaitu tahap mendesain merancang, tahap 2 menjahit. Tahap pertama untuk merancang sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya Rp50.000 dengan mengikuti fungsi fx 45.000 x ditambah 5.000 untuk x banyaknya baju. Tahap kedua, untuk menjahit sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya Rp200.000 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 2x tambah 100.000 untuk X total biaya pada saat merancang baju. Misal, jika saya ingin dibuatkan 3 baju, berapa biaya yang harus dibayarkan? Tahap merancang baju, dalam tahap merancang telah didapatkan sebuah fungsi F kali X. Dengan mengikuti fungsi tersebut, maka akan diketahui total biaya merancang baju. Dalam tahap menjahit telah didapatkan sebuah fungsi B kali X. Jika ingin mendapatkan biaya keseluruhan, maka total biaya merancang baju disubstitusikan dalam fungsi G kali X tersebut. GX Soalnya G komposisi F kali X sama dengan G F kali X sama dengan G dan 45.000 X tambah 55.000 2 45.000 sama dengan 2 45.000 X tambah 5.000 tambah 100.000 sama dengan 90.000 X tambah 10.000 tambah 100.000 sama dengan 90.000 X tambah 110.000. Untuk mendapatkan biaya keseluruhan
maka substitusikan X dengan banyaknya baju yang akan dibuat dalam soal tadi. Misal 3 baju. G komposisi F kali X sama dengan 90.000 X tambah 110.000. G komposisi F kali 3 sama dengan 90.000 kali 3 tambah 110.000 dengan 270.000 tambah 110.000 dengan 380.000. Jadi biaya yang harus dibayarkan untuk membuat 3 buah baju adalah 380.000 rupiah. Oke, ini ya dokumentasinya. Kenapa itu pegang apa? Biar berdua tadi Bu. Under, Iya, kayak ini ya. Terakhir. under itu apa lagi ya? Oke, dipoto dulu ya untuk kelompok 4. Oke. Terus. Berada di mana Pak? Tapi Kak, Disebut kasih. ting-ting segala. Tiga dia makan tomat. Oke. Kopi lagi salah. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Sekarang tadi ada iklan ya, sedikit iklan lah. Iklan untuk kalian. Susunan. Iklan dulu. Nah, tadi sudah kelihatan ya ada iklannya. Nih. Iklannya di sini Ibu akan memberikan sebuah tebak-tebakan. Mungkin kalian dulu lah tadi sudah mulai nih Fatir memberikan apa ya ayat ting-ting cina ya. Silakan ada yang mau memberikan tebak-tebakan sebelum nanti Ibu akan silakan. Nanti dijawab oleh yang lain yang bisa menjawabnya. Hewan apa? Berdua ya. Nih, hewan apa yang pelin-pelan cina? Ayo. Hewan apa yang pelin-pelan? Mamut. Aduh. Apa yang Namanya kapan ada ini? Si bapak sih. ada yang tahu? Bunyi. Aduh. Laler. 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 Liur. Bunglon. Apa lagi? Bunglon. Yang kreatif, yang lebih kreatif. Apa? Domba. Domba. Domba apa? Domba kulit. Ingin tahu jawabannya apa? Amin. Apa ya? Tahu. Kucing. Serangga. Serangga. Kedua. Yang kedua, hewan apa yang bikin bingung? Jumbo. Bingung apa? Kadal. Ada. Apa ada? Tutut. Tutut. Bingung ya? Apalagi? Yang lebih kreatif silakan. Apa? Apa ya? Enggak ah. Enggak. Kungkang. Untuk. Apalagi? Dengit. Nyamuk. Nyamuk. Apalagi? Taruh. Bagas, cacing. Domba. Nyamuk. Bagas. Kali ini pasti udah pada tahu apa bedanya tukang mie ayam dengan tukang bakso. Sama-sama lima. Rasanya bagaimana rasanya?
sama-sama yuk menako yuk tapi beda Bisa kreatif tuh. Sama-sama nyari uang. Sama-sama tidak menjual soto, sama enggak? Beda lah kuma ibunya ya. Kenapa beda besar? Nah sekarang kalian silakan keluar dari kelompoknya yang tadi LKPD-nya tadi ya yang sudah dikerjakan dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan sekarang bergabung dengan kelompok. Yo, kembali ke Abia. Ada lagi nggak ini? Udah 11 ini udah dikumpulkan? Iya. Berarti tadi dari berbagai macam persoalan atau permasalahan yang sudah dibawa oleh kalian di rumahnya masing-masing dan sudah dibahas di depan ya, mulai dari kelompok 1 mengenai tukang satenya, kelompok 2 mengenai apa tadi? Mengenai bensin ya, bensin. Kelompok 3 mengenai apa? Iya, aplikasi ya, aplikasi online, mulai dari ojol, kemudian apa lagi? Grab ya, dan yang lainnya. Kelompok 4 mengenai desainer baru. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa komposisi fungsi itu ya memiliki ada dua ya, ada fungsi F dan ada fungsi G. Nah, ini bisa didefinisikan ya F bundaran G terhadap E atau F komposisi G terhadap E dan di apa namanya ditukar ya di sini G bundaran F terhadap X menjadi G M X. Nah ini ya. Kemudian yang kedua adalah komposisi fungsi G bundaran F jika fungsi F dan G memenuhi LF ya gabungan DG tidak sama dengan bilangan kosong atau himpunan kosong. Kemudian yang ketiga ini perhatikan untuk kelompok 3 bukan kelompok lagi ya ini sudah keluar ya. Komposisi fungsi F bundaran G jika fungsi F dan G memenuhi RG ya gabungan dari DF dan tidak sama dengan himpunan kosong. Ini ya. Nah ini yang harus kalian ingat. Berikutnya ada evaluasi dulu ya. Silakan memberikan soal evaluasi satu soal saja supaya nanti kalian bisa memahami ini. Berapa orang ini? 3 orang. Waktunya hanya 10 menit saja. Oke. Baiklah. Baik. Seorang-seorang. Kalau ini seorang-seorang. Ya. Di belakang itu ya. Aku dikasih gitu, oke. Oh, membantu atau naon tilu membantu. Ini ada yang belum? Ini nyempin, habis kapan akan kau genpin? Oh, pin. Mau pensil. Biasa. Biasa. Jamaah. Kerjakan evaluasinya satu soal saja, silakan kalian kerjakan durasi waktunya 10 menit. Nah ini ya soalnya sudah ada
kerjakan sampai penyelesaian. Ya, tulis jawabannya aja langsung. Langsung jawabannya saja. Ada yang mempunyai pulpen lain tidak? Seruan apa tuh? Pulpen aja lu mau. Bang. Sudah selesai? Belum. Baik. Saya rekam ya. Kalau sudah, nanti kalian tulis ya di dalam catatannya mengenai tadi kesimpulan yang sudah kalian dapatkan supaya nanti ada oleh-oleh bekal ke rumah ya. Iya Bu. Sukses. Catat. Kalau sudah sini. Di kolektif saja ya oleh susunannya supaya nanti tidak terlalu berkerumun. Sudah, yuk. Kalau sudah sini. Sebentar.
Masih ada satu lagi ya refleksi di sini. Kalau ini refleksi tinggal tentang saja. Siap. Oke. Refleksi untuk pembelajaran hari ini di sini ada tentang saja. Centang saja. Ya atau tidak. Cuma sebelumnya dikasih nama dulu. Nama dan kelas. Ya, terima kasih ya. Disambungkan ya. Ini refleksi. Ininya udah belum? Nanti dikumpulin ya. Udah. Oh yang itu udah. Yang cekis sok. Yang sudah boleh ke sini. Yuk. Nah, refleksinya gampang itu ada 5 pertanyaan. Cuma iya tidak silakan aja lah. Menurut kalian bagaimana? Ya. Yang pertanyaan yang pertama, apakah kalian sama materi yang kedua? Udah. Oke, sok dikumpulkan aku hari ini. Oh ini. Gara-gara pulpennya habis. Dan Sudah? Nih, sebentar tuh satu lagi. Satu lagi, boleh. Ibu juga ceker ayam. Mungkin banget, kita. Apa nih? Oke ya, yang lainnya. Oke, dilanjutkan lagi. Nah ini ingatkan kembali materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas mengenai inverse fungsi. Ya lanjutan dari komposisi fungsi ini. Mau dipersiapkan ya.